Ya, kita buka bersama surat Quran surat Toha surat ke-20 ayatnya 124 dan 126. Bukan dan, tapi 124 sampai 126 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tunsa. Nah, di sini kita bahas dari ayat yang 124-nya. Wa man a'rada an dzikri. Nah, ini di sini artinya barang siapa. Wa man itu barang siapa, dan barang siapa a'rada itu berpaling. Dzikri itu peringatan dari Allah. Jadi wa man a'rada barang siapa berpaling. Kalau berpaling itu maksudnya seperti apa sih? Berpaling itu seperti tidak memperdulikan. Atau misalnya ada orang yang mengajak bicara misalnya dari sisi kanan, lalu kita berpaling, itu tandanya kita malah menoleh ke kiri, begitu. Itu berpaling. Kalau Rasulullah pernah mendapatkan teguran dari Allah secara langsung dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla, begitu. Karena apa? Datang seorang yang buta, begitu, hendak bertemu Rasulullah, tapi Rasulullah kok berpaling, begitu. Langsung ditegur oleh Allah, turun surat Abasa itu ayat pertama, Abasa wa tawalla. Nah, itu artinya bisa dipelajari nanti. Namun kita kembali ke dalam ayat ini lagi. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka, yang artinya maka dia akan menjalani ma'isyatan danka. Jadi ma'isya itu artinya hidup atau penghidupan. Kalau dalam artian lain itu bisa mata pencaharian, bisa pekerjaannya, itu ma'isya. Lalu di sini ma'isyatan danka artinya hidup atau kehidupan. Danka itu yang sempit. Maksudnya kehidupan yang sempit itu seperti apa? Orang-orang yang tidak percaya agama Allah, orang yang tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis Nabi, itu merasakan kehidupan yang benar-benar sempit. Sempitnya seperti apa? Misalnya, satu contoh saja, beberapa saat yang lalu sempat viral, ada orang yang kesulitan ekonomi justru malah melakukan suicide atau bunuh diri dengan keluarganya, begitu. Nah, itu disebutkan dalam orang ini, orang yang kehidupannya ma'isyatan danka, kehidupan yang sempit. Misalnya ada orang tempat kerja atau perusahaannya itu bangkrut. Setelah bangkrut mungkin PHK. Nah, ter-PHK dan lain sebagainya, terus beranggapan, aduh nanti nggak bisa nyari ini, terus keluarga bagaimana. Nah, terus dia memilih cara untuk mencuri misalnya, atau dapat dikatakan bahasa Jawanya kasarnya nyolong, begitu, mencuri barang yang bukan miliknya. Supaya apa? Supaya menjaga kestabilan kondisi keluarganya. Nah, itu disebut ma'isyatan danka. Jadi kehidupan yang sempit. Jadi beranggapan seakan-akan ketika kesulitan tersebut tidak ada solusi selain yang dia temukan. Dia nggak kembali kepada Allah. Dalam ayat ini berpaling, wa man a'rada, jadi malah berpaling dari ayat-ayat Allah. Ya, boleh jadi ketika mungkin tadi karena menemui kehidupan yang sempit, merasa seakan-akan adalah akhir kehidupan. Ada yang tadi, yang viral tadi kan bunuh diri sama sekeluarganya. Itu kan kalau dipikir-pikir, apakah nggak pernah dapat ceramah, apakah nggak pernah dengarkan ayat dan lain sebagainya, kok bisa-bisanya memilih untuk bunuh diri satu keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mungkin ya kita tidak boleh berseuzon, ya tidak boleh berprasangka buruk, bolehnya berprasangka baik.
ya kita yang jadi saudara-saudara. Apabila yang bunuh diri tadi seorang muslim, kita patut pertanyakan, karena Islam itu adalah agama yang indah. Kita nggak boleh kok kita kenyang, tetangga kita kok lapar, itu kita dapat dikatakan dipertanyakan keimanannya, begitu. Jadi pentingnya berjamaah, hidup berjamaah, biar saling mengetahui. Ta'aruf itu saling mengenal. Setelah itu tafahum itu saling memahami. Setelah saling memahami itu takaful, jadi terciptanya saling tolong menolong. Itulah indahnya yang diajarkan dalam Islam. Nah, kalau kita mengamalkan demikian, semoga ya nggak sampai. Mungkin yang bunuh diri tadi bukan husnuzan kita, bukan orang yang beriman, begitu. Karena waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan. Orang-orang yang berpaling dari ayat Allah itu mengalami kehidupan yang sempit, ma'isatan. Setelah itu di kelanjutan ayatnya, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi mereka dikembalikan di hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan yang buta. Nah, ini kita alhamdulillah ya, berlindung dari hal yang demikian. Jangan sampai kok kita ada yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Karena nanti kalau kita berpaling, selain kehidupan yang sempit, merasakan seakan-akan tidak ada solusi, sebagaimana tadi ketika perusahaan bangkrut di PHK kok malah mengambil jalan mencuri atau nyolong. Ya kalau selamat lah, kalau ketangkap terus diamuk massa misalnya, sampai dipukul-pukulin, dilempari batu dan lain sebagainya, kan kasihan. Kita kan lihat di sosial media itu, meskipun aslinya memang orang yang nggak benar, begitu, tapi kalau kita lihat juga kasihan. Orang manusia kok dilempar-lempari seperti itu, dilempar batu sampai berdarah-darah, setelah itu masih dipukuli, diinjak-injak, begitu. Nah, itu mengenai ma'isata, dan kehidupan yang seakan-akan tidak ada solusi. Padahal sudah jelas Allah itu menjamin rizki, karena Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang menjamin rizki. Kalau dalam Quran surat Hud itu surat ke-11, ayatnya ayat 6, mungkin kita juga sering menyampaikan di sini insya Allah, yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, yang artinya setiap makhluk yang bernyawa dan hidup itu dijamin oleh Allah. Illa 'alallahi rizquha, Allah lah yang menjamin rizkinya. Apalagi manusia ini dalam ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau di dalam surat Hud ayat 6 itu kan wa ma min dabbatin, semua makhluk hidup sekalipun hewan-hewan yang melata itu pun dijamin oleh Allah rizkinya. Kok ketika orang di PHK terus takut kok mengambil jalan mencuri atau maling, begitu. Nah, itu disebut tadi ma'isatatun, kehidupan yang sempit. Setelah itu wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian mereka dikumpulkan di hari kiamat, dan di hari kiamat itu dalam keadaan a'ma, keadaan buta. Setelah itu di ayat selanjutnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, yang artinya qala rabbi lima hasyartani. Jadi mereka berkata, kenapa kami dikumpulkan pada hari kiamat itu dalam keadaan yang buta, sedangkan dulunya kami semua itu bisa melihat, begitu. Jadi orang-orang yang dulunya berpaling di jalan Allah, berpaling dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi, di hari kiamat itu dikumpulkan dalam keadaan yang buta. Bayangkan saja, hari kiamat itu adalah hari yang ibaratnya sangat kacau balau. Kalau dalam ayat-ayatnya itu sampai anak ibu itu seakan-akan tidak peduli, terus keluarga, terus dan lain sebagainya, disebutkan sahabat, saudara, ayah, begitu, seakan-akan tidak saling kenal, karena saking menyibukkannya hari itu, saking urgentnya hari itu, begitu. Jadi saking hebohnya hari kiamat itu sampai demikian,
Apalagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah itu dikumpulkan dalam keadaan yang buta, tidak bisa melihat. Setelah itu di dalam kelanjutan ayatnya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa, yang artinya qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulunya ayat-ayat Allah itu telah sampai, ada orang-orang itu yang mengabaikan ayat-ayat yang telah sampai kepada mereka, itu diabaikan. Maka seperti inilah pada hari kiamat giliran mereka terabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita pelajari seakan-akan sederhana namun artinya sangat mendalam. Jadi siapapun berpaling kepada dalam ayat-ayat Allah itu nanti akan menemui ma'isatan dan kehidupan yang sempit. Setelah itu dikumpulkan dalam keadaan yang buta, dan mereka tadi bertanya kenapa dikumpulkan dalam keadaan yang buta, bukankah telah datang ayat-ayat Allah namun diabaikan. Diabaikan itu seakan-akan cuek atau tidak peduli. Misalnya ketika kita juga sama, ketika kita tahu larangan itu haram kok diterjang begitu, gak apa-apa, sesekali begitu misalnya. Nah, itu namanya kita berpaling dari ayat-ayat Allah. Nanti kita juga akan menemui ma'isatan dunka atau kehidupan yang sempit, dan juga akan dikumpulkan dalam keadaan yang buta. Nah, kita sangat menghindari ku anfusakum wa ahlikum naro, lindungilah diri kita sendiri dan keluarga kita dari demikian. Kalau kita melihat kok anggota keluarga kita ada yang berpaling dari ayat-ayat Allah, kalau kita diam saja berarti kita rela anggota keluarga kita misalnya dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan yang buta begitu. Nah, insya Allah kita tidak akan rela. Jadi kita saling tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu sangat penting. Jadi misalnya ketika kita ustadz begitu apalagi di bulan Ramadan seperti ini, setiap tarawih selesai atau setiap setelah subuh, ustadz itu senantiasa menyampaikan ayat-ayat entah hadis. Tujuannya apa? Tujuannya ustadz itu peduli dengan kita semua. Nah, kalau ibaratnya mungkin ustadz itu juga aslinya sibuk begitu. Kita lihat di sini kan, insya Allah hampir setiap hari begitu disempatkan untuk tausiah, untuk ceramah. Namun banyak tidak yang istilahnya tiba-tiba pergi gitu, meninggalkan gitu, banyak. Itu kalau secara dohir, secara lihat begitu saja itu juga termasuk orang yang berpaling. Maksudnya disampaikan ustadz menyempatkan waktu, misalnya setelah tarawih itu menyempatkan waktu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Namun persentasenya di antara yang pergi dan tetap duduk itu banyak yang pergi begitu, terutama anak-anak muda begitu. Nah, ini kita sebagai di sini yang paham itu kita nasihatkan pada keluarga kita masing-masing. Supaya apa? Mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang itu kalau duduk di majelis atau duduk di masjid itu tidak bisa, ya kita sampaikan, mungkin kita carikan di sosial media biar dia tonton begitu. Karena anak zaman sekarang itu betah kalau di HP. Mungkin kalau mendengarkan tausiah atau ceramah di sini begitu, atau mungkin duduk seperti kita ini nggak akan betah atau nggak akan mau. Namun kalau di HP mungkin mau. Nah, kita mungkin mencari metode yang seperti itu.